Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Alam. Saya dari AP4. Nomor induk mahasiswa 40411978. Hari ini atau kali ini saya akan memaparkan hasil PowerPoint saya mengenai perencanaan perpustakaan dengan tema mengikuti kaum milenial. Perencanaan pertama yaitu rak buku, yang kedua ruang diskusi, yang ketiga ruang khusus, dan keempat ruang santai. Saya harap ruang-ruang ini bisa meningkatkan kembali tren perpustakaan yang semakin hari semakin menurun di lingkungan masyarakat. Ruang rak buku ini seperti perpustakaan pada umumnya yang terdapat rak buku, rak referensi, opak, layanan lainnya itu seperti sirkulasi, peminjaman, ya seperti perpustakaan pada umumnya lah. Dan perencanaan ini tidak akan lengkap kalau hal-hal seperti ini tidak ada di perpustakaan. Jadi mungkin tidak terlalu usah kita terlalu besar-besarkan ruangan ini karena ini merupakan ruangan khusus di perpustakaan. Mungkin lebih baik kita saya menjelaskan ruang-ruang selanjutnya yang lebih bisa membuat perpustakaan kembali naik eksistensinya atau kembali menjadi tempat yang paling bagus untuk atau tempat yang dinikmati oleh pengunjung, yaitu ruang diskusi. Nah, ruang ini saya harapkan dapat meningkatkan popularitas perpustakaan kembali atau bisa membuat pengunjung semakin banyak atau menarik minat pengunjung. Karena semakin hari perpustakaan akan semakin kosong, apalagi di zaman yang era digital ini. Semua buku atau koleksi-koleksi sudah bisa diakses secara umum, secara luas, tidak usah datang lagi perpustakaan. Nah, saya takutkan perpustakaan semakin hari semakin sepi pengunjung dan tertutup karena banyaknya perpustakaan digital. Nah, ruang diskusi ini yang akan menggantikan ruang-ruang yang tidak terjadi di ruang digital itu. Nah, ruang diskusi umum. Mungkin kita menikmati ruang diskusi seperti WA, chat lain, tapi itu tidak menjadi ruang diskusi umum atau tidak menjadi tempat yang menyenangkan karena kita hanya berbicara melalui teks atau virtual. Nah, itu kita bisa rasakan di zaman pandemik ini yang dimana kuliah online atau kuliah virtual atau kerja virtual itu tidak mengenakan, lebih mengenakan ketemu langsung, berdiskusi langsung. Nah, ruang diskusi umum ini juga bisa merubah dogma pemikiran masyarakat yang sekarang ada. Dogma atau pemikiran masyarakat mengenai perpustakaan pada saat ini ialah perpustakaan Nah, kembali lagi, dogma yang ada di masyarakat saat ini adalah perpustakaan merupakan tempat yang membosankan, tempat yang suntuk, tempat yang tidak menyenangkan. Padahal perpustakaan, kalau kita artikan di KBBI itu merupakan tempat penelitian dan pariwisata. Nah, pariwisata adalah tempat yang menyenangkan dan menghibur, tapi kenapa tidak ada di perpustakaan saat ini? Nah, mungkin kita harus mengubah dogma ini dan kita harus merancang ulang perpustakaan yang ada di Indonesia khususnya. Nah, ruang diskusi umum ini sangat baik diciptakan di perpustakaan pada saat ini. Kenapa? Ruang diskusi umum bisa mengubah pemikiran orang mengenai perpustakaan yang sunyi, suntuk. Di tempat diskusi ini kita bisa ribut, mengkaji sesuatu tanpa ada batasan suara. Nah, ruang diskusi umum ini yang bagus untuk kita sediakan di perpustakaan, dan saya sangat jarang melihat ruang diskusi umum ini tersedia di perpustakaan. Dan mungkin kita bisa menyediakan ruang diskusi umum ini di perpustakaan demi mengubah dogma atau paradigma yang ada di masyarakat. Nah, ruang nonton film ini jangan kita artikan bahwa ruang untuk nonton film yang ada di bioskop.
Nah, ruang nonton film. Jangan kita berpikiran bahwa ruang nonton film ini merupakan ruang seperti film bioskop atau tempat-tempat bioskop yang menayangkan film-film action, drama atau sebagainya. Tapi ruang nonton film ini kita bisa mengkaji atau memfilmkan atau menonton film-film dokumenter, film-film sejarah yang bisa mendapatkan pembelajaran ketika nonton film ini. Mungkin kita juga bisa mengkaji beberapa film-film yang bisa kita jadikan cara hidup bermasyarakat yang baik. Saya pernah datang di salah satu toko buku umum yang di pinggir jalan. Dia menyediakan tempat nobar untuk orang-orang yang lewat atau mahasiswa menonton film itu dan dikaji dan didiskusikan apa makna yang tersirat dan tersurat di film itu. Nah, itu kita bisa sediakan di perpustakaan. Kenapa kita tidak mengambil ide itu untuk di perpustakaan? Selain untuk menarik minat pemustaka dan pengunjung, ini juga bisa menjadi mendobrak pemikiran atau dogma-dogma yang sudah terjadi di masyarakat bahwa perpustakaan itu tempat yang suntuk dan tidak menyenangkan. Dengan adanya ruang ini, kita bisa mengatur ulang dogma yang ada di masyarakat dan merancang ulang pemikiran masyarakat mengenai perpustakaan. Yang ketiga, ruang meeting. Kenapa kita sih butuh ruang meeting? Apa kegunaan ruang meeting itu di perpustakaan? Apakah hanya untuk pustakawan? Nah, ini bukan hanya untuk pustakawan, tapi untuk seluruh pengunjung yang datang di perpustakaan. Karena kenapa? Kita harus menyediakan ruang meeting. Kenapa kita harus menyediakan ruang meeting? Agar ketika ada pengunjung yang ingin melakukan meeting di ruang itu, atau ketika ada pengunjung yang tiba-tiba ingin berdiskusi atau ingin mengkaji sebuah buku dan meeting bersama kliennya, dia bisa melakukan di perpustakaan. Nah, ini sangat baik dan menjadi dobrakan baru untuk perpustakaan. Apalagi perpustakaan itu seringkali didirikan di tengah-tengah kota. Nah, apalagi perpustakaan sering dibangun di tengah-tengah kota, dikelilingi oleh perusahaan-perusahaan. Nah, pasti perusahaan ini sering melakukan meeting. Nah, kenapa kita tidak menyediakan saja ruang meeting dan perpustakaan yang bisa dimanfaatkan oleh para pekerja ini? Yang terakhir, ruang penerjemah buku. Nah, ruang penerjemah buku ini kita dirikan untuk orang-orang yang memiliki kemampuan menerjemahkan buku atau memiliki pengetahuan berbahasa asing yang baik. Nah, ruang penerjemah buku ini kita juga dirikan untuk buku-buku yang buku-buku baru yang belum diterjemahkan. Nah, kita bisa langsung dengan cepat menerjemahkan buku dengan adanya ruangan ini dan menyediakan orang-orang yang berpengalaman atau orang-orang yang mengetahui tentang bahasa asing ini, sehingga buku-buku tersebut bisa cepat digunakan oleh pemustaka dan mungkin ini bisa menjadi daya dobrak baru di perpustakaan, karena mungkin kita bisa menyediakan buku-buku yang berbahasa asing lebih cepat daripada perpustakaan yang tidak ada atau tidak memiliki ruang penerjemah ini. Ya, selanjutnya yaitu ruang khusus. Nah, ruang khusus tunanetra. Saya pernah mendatangi salah satu perpustakaan yang ada di Makassar, dan ternyata di perpustakaan itu menyediakan ruangan khusus untuk tunanetra, dan saya sangat respect terhadap orang yang memiliki ide tersebut. Karena kenapa? Seringkali kita menyepelekan atau menganggap remeh saudara kita atau saudari kita yang memiliki kekurangan fisik ini. Nah, ruangan perpustakaan inilah yang bisa kita jadikan atau bisa mereka gunakan untuk mengekspresikan atau mengetahui apa sih yang mereka ingin ketahui. Nah, di ruangan ini kita menyediakan atau memfasilitasi mereka tentang koleksi-koleksi khusus untuk mereka. Saya pernah masuk di ruangan itu, ternyata terdapat satu buku atau beberapa koleksi buku yang buku itu tidak memiliki warna, tapi ketika kita sentuh terdapat timbulan-timbulan yang membuat kita bisa membaca buku itu. Nah,
mungkin ini yang bisa mereka manfaatkan, sehingga mereka juga bisa memutus kita juga bisa memutus rantai buta aksara yang ada di Indonesia, khususnya bagi orang yang tunanetra. Yang kedua, ruang khusus anak. Nah, kenapa perlu ada? Karena kita sering sekali merasa terganggu, merasa risih terhadap anak-anak yang ada di perpustakaan, karena mereka ribut, suka lari kiri kanan dan mengganggu kita. Dan ada juga beberapa orang yang menyukai hal-hal seperti itu. Tapi bagaimana kalau kita menciptakan ruangan khusus baru untuk anak ini? Ruangan khusus ini kita gunakan untuk anak-anak yang masuk kategori di bawah remaja, atau dibilang anak-anak yang ya 5 sampai 10 tahun mungkin, yang kita bisa gunakan ruangan itu untuk mengajar mereka membaca, melukis, atau mungkin menyediakan permainan seperti Lego atau apa yang mengasah otak mereka, sehingga di ruangan itu tidak hanya mereka gunakan untuk bermain, tapi tetap mengasah otak dan menambah ilmu pengetahuan mereka. Apalagi anak-anak inilah yang nanti akan mengganti generasi berikutnya. Anak-anak inilah yang akan berkunjung ke perpustakaan ini ketika mereka sudah beranjak dewasa menjadi mahasiswa dan siswa. Jadi kita harus menyediakan ruangan ini sehingga mereka sudah terbiasa datang ke perpustakaan, dan mereka tidak canggung atau tidak merasa bahwa dan mereka merasa bahwa perpustakaan itu bukan tempat yang menyenangkan. Dengan ruangan ini mungkin paradigma ini bisa terbangun ulang di anak-anak ini, bahwa perpustakaan itu merupakan tempat yang menyenangkan. Apalagi kalau ada teman kita atau orang tua kita yang ingin ke perpustakaan membaca buku, tapi selalu terganggu karena mereka memiliki anak yang kecil, dan harus diapakan kalau dibawa ke perpustakaan, mereka takutnya mengganggu orang lain. Nah, mungkin mereka bisa tetap datang ke perpustakaan, menaruh anaknya atau menitipkan anaknya di ruang khusus anak, dan dia mencari koleksi buku yang ingin dia baca, sehingga ibu-ibu ini atau orang tua ini atau kakak yang dititipkan adiknya tetap bisa menikmati fasilitas di perpustakaan, yaitu membaca buku dan sebagainya, dan adik atau anak mereka tetap aman di ruang khusus anak ini, dan anak mereka juga mendapatkan pembelajaran dan pengetahuan baru di ruangan ini. Selanjutnya, ruang santai. Nah, selanjutnya ruang santai. Kenapa perlu ada ruang santai di perpustakaan? Nah, kembali lagi, banyak orang yang suka membaca buku, tapi mereka tidak baca buku di perpustakaan. Alasan mereka karena satu, perpustakaan tempat yang tidak bisa menyediakan minuman atau ngemil, dan mereka suka sekali mengemil sambil membaca. Dua, perpustakaan tidak bisa dipakai tempat ruang diskusi umum. Ketiga, karena di perpustakaan tidak bisa merokok. Kita harus akui, banyak orang yang membaca buku sambil merokok. Nah, kenapa kita tidak sediakan kafe? Mungkin ini menjadi salah satu ciri khas perpustakaan ini, atau bisa mendobrak kenaikan pengunjung yang ada di perpustakaan. Apalagi perpustakaan semakin hari semakin sepi pengunjung karena kemajuan teknologi yang membuat perpustakaan juga semakin lama semakin turun trennya kalau mengikuti peraturan-peraturan yang sudah tidak relevan. Nah, kita harus mengganti peraturan-peraturan yang tidak relevan ini, seperti buat kafe atau menyediakan food court sebagainya. Nah, kafe ini salah satu cara untuk meningkatkan popularitas perpustakaan. Yang kedua, outdoor. Kenapa kita butuh ruang outdoor? Karena sekali lagi, kita suka membaca buku di tempat yang sejuk. Bukan sejuk karena AC atau kipas angin, tapi sejuk karena alamnya, anginnya. Kadang orang bilang itu angin sepoi-sepoi. Nah, itu enak sekali kalau membaca buku dikenai angin-angin seperti itu. Nah, angin-angin seperti itu bisa kita dapatkan kalau kita membaca buku di ruang terbuka atau outdoor. Nah, kenapa perpustakaan tidak menciptakan itu? Perpustakaan bisa saja menciptakan taman, dan taman itu bisa dijadikan tempat outdoor untuk membaca buku. Nah, ini hal-hal yang bisa meningkatkan daya dongkrak pengunjung yang ada di perpustakaan. Sekali lagi, dan saya katakan, untuk meningkatkan daya dongkrak perpustakaan yang semakin hari pengunjungnya semakin sepi.
rooftop. Kenapa kita perlu ada rooftop di perpustakaan? Supaya kita bisa manfaatkan rooftop itu. Apalagi di Makassar kita mendapatkan waktu atau kita dapat bisa melihat matahari terbenam. Nah, kenapa kita tidak manfaatkan rooftop ini sebagai salah satu destinasi pariwisata? Sekali lagi, di perpustakaan adalah tempat pariwisata. Kenapa kita tidak menyediakan tempat pariwisata di rooftop ini untuk melihat sunset? Nah, mungkin ruangan-ruangan ini bisa terjadi jika kita punya pemikiran yang keluar dari peraturan-peraturan yang sudah tidak relevan itu, yang mengatakan perpustakaan harus diam, perpustakaan tidak boleh bising, perpustakaan tidak boleh bawa makanan ke dalam. Mungkin kita harus mungkin seharusnya kita sudah mengganti peraturan-peraturan itu, atau setidaknya kita menambahkan peraturan-peraturan yang relevan oleh perkembangan zaman. Karena semakin lama kita mengaplikasikan peraturan-peraturan yang sudah tidak relevan ini, maka semakin lama perpustakaan akan mati. Dan saya harap perpustakaan juga dapat dibuka 24 jam. Karena perpustakaan merupakan rumah sakit untuk orang-orang belajar, menghilangkan kebodohan, atau bisa dibilang menambah ilmu. Kalau rumah sakit kita datang untuk mengobati penyakit, perpustakaan kita datang untuk mengobati kebodohan. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan di PowerPoint saya. Jika ada kata atau ucapan yang tidak berkenan di hati Anda, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.